Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yiro Maulana, NIM 230111105 dari kelas MJ23A Pemasaran. Saya di sini ingin memaparkan sebuah analisis yang saya buat, yaitu tentang analisis struktur dan proses organisasi pada Irmas Masjid Alamin di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Baik, langsung pertama saja yaitu tentang profilnya. Profil organisasi Irmas Masjid Alamin adalah sebuah organisasi kepemudaan Islam di Banjarwangunan sebagai wadah pembinaan generasi muda, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan serta sosial masyarakat. Tujuan utama dari organisasi tersebut adalah bentuk remaja berakhlak karimah dan memiliki pemahaman agama yang baik melalui kegiatan rutin seperti pengajian dan zikir bersama. Selanjutnya itu ada struktur kepengurusan Irmas Masjid Alamin. Struktur tersebut itu memiliki di pelindung atau penasehat itu ada penanggung jawab Heri Kurniawan, pembina Uci Sanusi, dan penasehat Ustadz Solihin. Dan di sini ada pengurus inti, yaitu yang ketuanya itu adalah Nur Fuad, wakil ketua ada Almansyah, dan di sebelah kiri itu ada sekretaris yaitu Ahmad Najihin, yang kedua ada Muhammad Maulana Ibnu, dan di bendahara sendiri itu ada Nasihin. Selanjutnya itu ada ketua koordinator yaitu Muhammad Ma'dum sama Heri. Selanjutnya itu di bidang seksi itu ada seksi pembinaan yaitu Bapak Rasidi dan Afi Fahmi. Terus seksi humas itu ada Ridho sebagai penanggung jawab, dan anggota lainnya itu ada Aji Wahyudi dan Bagas Hatta. Selanjutnya itu ada seksi kebersihan yaitu ada Ridho selaku penanggung jawab, dan ada Ibnu Salam dan Bagas Hatta. Yang keempat itu ada seksi konsumsi yaitu Heri Setiawan selaku PJ, dan Sepul anggota, dan Parnadi. Yaitu seksi peralatan itu ada saya sendiri selaku PJ atau penanggung jawab. Terus yang kedua itu ada Muhammad Zuban dan Sony Darmawan. Selanjutnya itu kegiatan utama dari organisasi Irmas itu, dari kegiatan tahunan itu ada takbir keliling di Idul Fitri. Itu biasa dilaksanakan itu setelah menjalankan ibadah puasa. Yang kedua itu ada pawai keliling tahun baru Islam 1 Muharram. Itu dilaksanakan setiap malam habis Isya. Dan itu acara itu berkegiatan sampai jam 8. Terus yang ketiga itu ada pengajian peringati 17 Agustusan. Kebetulan tahun kemarin itu nggak ada. Jadi ini adanya yang tahun sebelumnya gitu. Tapi ini insya Allah tahun ini akan berjalan kembali. Yang keempat itu ada memperingati Isra Mi'raj. Itu sama, melakukan yang namanya pengajian. Cuman waktu tahun lalu itu kita itu bergabung dengan ibu-ibu PKK. Jadi kita itu lebih ke, sebenarnya kegiatan kita tuh hampir berhenti, cuman kita digabungin dengan ibu-ibu PKK. Yang kelima itu memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi itu seperti merhabanan, baca kitab berjanji gitu. Itu dilakukan setiap tahunnya. Itu selanjutnya itu ada kegiatan rutin setiap minggu, satu minggu sekali, yaitu yang pertama itu ada majelis ratibul hadad yang dilaksanakan itu Senin malam pada Isya. Terus yang kedua yaitu ada pembacaan kitab Al-Barjanji atau biasa disebut salawatan, dilaksanakan itu setiap Kamis malam. Terus selanjutnya itu pembagian tugas dan wewenang. Yang pertama itu pembimbing. Pembimbing itu memberi arahan, pembimbingan, dan pengawasan sesuai nilai-nilai Islam agar orang-orang yang aktif itu tidak melenceng. Terus yang kedua itu penanggung jawab. Yang penanggung jawab adalah mengkoordinasikan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Terus ada penasehat.
Penasihat memberikan masukan dan pertimbangan strategis pada pengurus. Yang keempat itu ada wakil dan ketua. Wakil ketua adalah yang memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasinya. Yang kelima itu ada sekretaris pengelola administrasi dan dokumentasi seluruh kegiatan organisasi. Yang keenam itu ada bendahara, pengelola keuangan organisasi secara tertib dan transparan. Yang ketujuh itu ada koordinator. Koordinator mengkoordinasikan seluruh bidang dan seksi-seksinya agar berjalan lancar. Dan selanjutnya itu ada kayak seksi-seksi ya. Kebetulan saya tidak dipaparkan, saya akan memaparkan sendiri yaitu tentang seksi. Yang pertama seksi pembina. Dia itu yang memimpin sebuah kegiatan agar berjalan lancar dan mengawasi semua kegiatan aspek yaitu dari masyarakat dan kalangan-kalangan pemuda yang hadir di majelis. Yang kedua itu ada kebersihan. Kebersihan adalah untuk penanggung jawab melakukan setiap kebersihan awal dan kebersihan akhir itu tetap kondusif. Itu kegiatan itu bukan cuma yang masuk di seksi kebersihan saja, tapi kita bareng-bareng untuk membersihkannya bersama gitu. Yang keempat itu ada seksi, pokoknya seksi itu banyak lah. Terus selanjutnya itu seksi humas. Humas itu kayak pembuatan surat, bukan pembuatan surat sih, pembuatan surat masih di sekretaris, tapi yang mengumpulkan masyarakat, memberikan undangan kepada ustadz-ustadz dan lain ketika ada acara gitu, kayak pembagian template, pemberitahuan semuanya lah gitu. Terus selanjutnya itu ada seksi konsumsi. Konsumsi adalah suatu yang biasa dilakukan untuk menjalankan kegiatan agar berjalan lancar dan tidak, ya pokoknya konsumsi ya itu buat mempersiapkan pangan atau makanan gitu. Yang terakhir adalah seksi peralatan. Peralatan adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin digunakan selama kegiatan. Oke, selanjutnya itu ada hubungan kerja dan kesesuaian struktur. Hubungan kerja itu kita mengambil dari vertikal hierarki. Alurnya komando dari atas ke bawah, yang contohnya itu dewan penasehat, terus ke ketua, terus kedua koordinator, terus ke seksi-seksi, seperti itu. Terus selanjutnya itu horizontal koordinatif gitu, antara seksi berkoordinasi dalam kegiatan pelaksana kegiatan, misalkan humas dengan peralatan gitu. Terus selanjutnya itu kesesuaian struktur. Struktur itu sesuai tujuan pembinaan remaja, berakhlak baik dan aktif di masjid. Bagian tugas yang jelas membuat kegiatan teratur dan koordinator. Struktur fungsi sederhana ini cocok untuk organisasi remaja tingkat desa, mengunduh komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang terakhir itu, terus selanjutnya itu ada analisis proses organisasi. Sistem komunikasi, yang pertama itu sistem komunikasi formal, rapat, pengumuman, dan informasi, obrolan grup, WhatsApp, untuk informasi dan berkelompok. Jadi, biar tidak ada kesalahpahaman, komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Selanjutnya itu koordinasi kegiatan, rapat perencanaan, pembagian tugas, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pasca kegiatan itu sangat penting di setiap acaranya. Selanjutnya itu pengambilan keputusan. Melalui musyawarah bersama, usulan dibahas dan ketua bersama pengurus inti menetapkan keputusan. Yang terakhir itu penyelesaian konflik. Konflik itu ada pendekatan musyawarah dan kekurangan dan dengan ketua dan membimbing sebagai penengah. Itu seperti evaluasi lah buat semua anggotanya agar tidak lagi terjadinya kesalahan dalam melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya itu evaluasi efektivitas organisasi. Input sumber daya, baik remaja yang aktif, semangat kegiatan, mendukung pembimbing dan sehat. Kurang efektifnya itu keterbatasan dana, fasilitas, dan pengalaman manajerial. Yang selanjutnya penyebabnya itu kurangnya pelatihan dan perencanaan. Terus yang kedua itu proses pelaksanaan pembinaan. Baiknya itu dikoordinasi via rapat, pembagian tugas jelas dan komunikatif. Terus kurang efektifnya itu ya,
evaluasi belum terdokumentasi karena di kita itu belum adanya akun resmi, atau yang sekarang saya itu marketing lah menurut kata, yang megang akun buat sosial media itu belum ada. Jadi kita Irmas itu masih sistemnya tertutup, belum terbuka gitu, karena belum memiliki akun resmi dari Irmas tersebut. Terus selanjutnya itu penyebabnya itu belum adanya SOP dan sistem evaluasi yang tertulis. Jadi kita masih tidak banyak terlalu catatan dan hal-hal yang lain. Terus outputnya itu hasil dan dampaknya itu kegiatan keagamaan dan sosial rutin partisipasi itu sangat baik untuk masyarakat dan desa tersebut. Kurang efeknya itu dampak jangka panjang, kepemimpinan dan generasi belum teratur. Tentunya sekarang kayak anaknya sudah tidak aktif lagi dan tidak ada generasinya lagi, itu merepotkan lagi. Terus penyebabnya adalah belum ada indikator kinerja dan target terukur. Selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan organisasi. Perbaikan struktur, buat uraian tugas job desk tertulis dan SOP yang sederhana, mempertimbangkan bidang kepemimpinan dan SDM untuk kaderisasi. Jadi kita belum melakukan job desk secara tulis tangan seperti itu, belum ada. Terus selanjutnya komunikasi dan koordinasi. Adakan rapat rutin bulanan, buat notulen dan laporan singkat, dan atur penggunaan WhatsApp. Kebetulan di kita itu jarang sekali mengadakan rapat itu. Rapat itu ketika kita itu lagi ada acara yang besar, yang tahunan itu. Kecuali yang lain itu kita jarang sekali menggunakan rapat. Kumpul mas sering, cuma rapat itu jarang. Selanjutnya itu peningkatan kinerja anggota. Berikan pelatihan dasar, kepemimpinan kinerja, dan aspek spesifik dan keterlibatan semua anggota. Peningkatan kinerja itu emang penting, ada, tapi belum semuanya itu bisa terjalankan dengan secara sesuai. Jadi anggota itu sebenarnya aktif, cuman ketika ada kegiatan yang rutin seperti itu kayak jarang banget muncul. Lebih seringnya aktifnya itu di kegiatan yang tahunan itu. Jadi kinerja cukup baik. Selanjutnya itu yang terakhir, lampiran dokumentasi. Ini adalah ada 8 dokumentasi. Yang sebelah kiri itu pawai takbir keliling, yang kedua itu tuh Muharram, sama keliling, cuman bukan takbir, lebih ke keliling sambil bersolawat. Terus yang ketiga itu gambar Maulid Nabi di Masjid Amin. Yang keempat itu ada perayaan Isra Mi'raj, itu digabung dengan ibu-ibu PKK. Yang gambar kelima itu pembacaan Ratibul Haddad. Yang gambar keenam itu pembacaan Kitab Allah Bernyanyi. Yang ke 7 itu acara peringatan 17 Agustus. Itu jauh banget, karena itu masih lama, 2 tahun yang lalu fotonya. Dan kita lupa menyimpan foto-fotonya. Terus yang terakhir itu panitia kurban. Sebelumnya saya lupa memasukkan di PPT tentang pemanitiaan kurban itu, jadi kita hanya mengambil fotonya saja gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.